Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film petualangan pasca apokaliptik yang berjudul Love and Monster tahun 2020. Film ini menceritakan masa depan apokaliptik di mana populasi manusia hanya tersisa 5% akibat bencana meteor yang mengubah makhluk hidup menjadi monster ganas. Koloni yang tersisa berupaya untuk bertahan hidup serta memulihkan kondisi populasi melalui cara apapun. Oke guys, bagaimanakah cara mereka bertahan dan melewati dunia yang ganas ini? Langsung saja genjot ke plotnya guys. 7 tahun yang lalu, umat manusia menghadapi ancaman besar terhadap kelangsungan hidup di bumi. Sebuah meteor raksasa bernama 616 Agatha terdeteksi akan menabrak planet ini dalam waktu dekat. Untuk mencegah bencana itu, negara-negara di seluruh dunia bersatu meluncurkan roket untuk menghancurkannya di luar angkasa. Misi itu berhasil, namun justru memicu masalah yang lebih besar. Pecahan meteor itu menghasilkan senyawa kimia yang tersebar ke seluruh dunia melalui hujan. Akibatnya, hewan berdarah dingin seperti serangga dan reptil mengalami mutasi sebagai monster. Makhluk-makhluk ini tidak terkendali, menyerang siapa saja di sekitar mereka, bahkan membuat pasukan militer tak berdaya. Hanya dalam waktu 1 tahun, populasi manusia mengalami penurunan drastis hingga 95%. Sebuah angka yang luar biasa. Sementara itu, mereka yang berhasil bertahan hidup melakukan cara apapun untuk bertahan hidup, seperti membentuk koloni dan tinggal di lokasi yang tersembunyi, seperti gua atau bunker untuk melindungi diri. Setelah 7 tahun berlalu, diperlihatkan seorang pemuda bernama Joel, salah satu dari beberapa manusia lain yang selamat. Dia berlindung di sebuah bunker selama 7 tahun bersama orang-orang baik yang sudah dianggapnya seperti keluarganya. Setiap malam, Joel kesulitan untuk tidur karena terganggu oleh suara-suara bising dari teman-temannya di bunker yang sebagian besar sudah memiliki pasangan. Mereka sering menghabiskan malam dengan momen romantis, bahkan melakukan ronde di hadapan Joel dengan penuh semangat yang membuat Joel merasa semakin tersisih. Joel hanya bisa merenungi nasibnya sebagai satu-satunya yang masih jomblo. Keadaan ini semakin memperkuat rasa rindunya akan cinta. Setelah itu, Joel melanjutkan rutinitas hariannya. Sebagai bagian dari kesehariannya, ia sering melihat kembali gambar meteor yang jatuh di masa lalu sebagai pengingat akan awal dari semua perubahan besar ini. Ada kabar baik, salah satu temannya baru saja menyambut kelahiran bayi pertama mereka pada musim dingin lalu, sebuah momen yang membawa harapan baru untuk koloni ini. Namun kabar buruk juga datang. Beberapa sapi miliknya tiba-tiba mati setelah secara tak sengaja meminum deterjen. Kini hanya tersisa 1 sapi yang menjadi satu-satunya sumber susu untuk mereka. Meskipun begitu, mereka masih memiliki sumber makanan lain untuk bertahan hidup, seperti hasil pertanian dari polybag, makanan kaleng yang telah disiapkan jauh sebelumnya, dan metode yang terakhir yang paling beresiko, yakni berburu di luar untuk mencari apapun yang berguna. Berburu sering kali membawa ancaman besar, namun itu tetap menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Selain itu, mereka juga membuat senjata sendiri yang dirancang khusus untuk menghadapi situasi berbahaya yang seringkali mereka temui di luar. Joel, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, memutuskan untuk tak ikut dalam aktivitas berburu. Sebagai gantinya, ia berkontribusi menjadi seorang koki dapur, peran yang sangat penting bagi kelompoknya. Masakannya begitu disukai oleh teman-temannya, sehingga ia tetap merasa dihargai meskipun tidak terlibat langsung dalam misi berburu. Selain itu, Joel memiliki sebuah robot rusa yang bernama Mavis. Mavis menjadi satu-satunya teman pribadinya, tempat ia berbicara dan berbagi pikiran. Kehadiran robot ini menjadi pelipur lara bagi Joel, terutama ketika ia merasa kesepian di kamarnya. Ternyata Joel diam-diam telah berlatih memanah dan mengasah kemampuannya. Dia memiliki tekad yang kuat untuk keluar dari bunker ini, meskipun tujuan pastinya belum jelas. Beberapa saat kemudian lampu tiba-tiba berkedip, memicu tim untuk segera berkumpul. Salah satu anggota tim melaporkan bahwa monster telah berhasil menerobos masuk. Tanpa ragu, tim pemburu langsung menyiapkan senjata mereka dan bersiap di depan pintu untuk menghadapi monster itu. Joel yang merasa siap menawarkan diri untuk bergabung, namun para pria menolaknya. Mereka berpendapat bahwa Joel masih belum cukup siap untuk menghadapi situasi berbahaya ini. Mereka meyakini Joel belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam pertempuran langsung dengan monster itu. Akhirnya, tim pemburu memutuskan untuk masuk ke dalam gorong-gorong untuk mencari monster itu. Sementara Joel mengamati mereka melalui monitor bersama para wanita yang ada di bunker itu. Ketika Joel melihat salah satu teman mereka diterkam oleh monster, ia tak bisa tinggal diam. Joel berlari untuk mencoba menolong. Namun saat ia sampai di sebuah ruangan, ia mendapati monster raksasa itu sudah memangsa salah satu temannya.
Kini giliran Jul yang dihampiri oleh monster itu, dan ketakutannya membuatnya membeku di tempat. Ini adalah pertama kalinya Jul melihat monster itu secara langsung, dan pemandangan itu membuatnya pasrah. Beruntung, tim pemburu yang sedang mencari monster itu datang tepat waktu untuk melumpuhkan makhluk itu, dan Jul pun berhasil selamat dari cengkraman kematiannya. Adegan kemudian flashback ke masa lalu Jul, tepatnya 7 tahun yang lalu. Ketika itu Jul sedang bersama pacarnya yang bernama Amy. Mereka berdua menikmati waktu berkencan di dalam mobil sambil melihat pemandangan indah California. Sebagai tanda perhatian, Jul memberinya hadiah berupa gambar yang menurutnya sangat buruk. Namun Amy dengan senyum ramahnya justru membalasnya dengan memberinya hadiah pensil warna. Keduanya tertawa dan menikmati momen itu. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena tiba-tiba terdengar suara sirine yang mengerikan, diikuti dengan ledakan rudal yang menghujani kota. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun segera berlari dan bergegas meninggalkan tempat itu, menyadari bahwa monster telah mulai menyerang kota mereka. Kembali ke sekarang, Jul nampak sibuk menggambar menggunakan pensil yang pernah diberikan oleh Amy. Dia menggambar seekor semut raksasa yang dulu telah membunuh temannya. Ini adalah caranya untuk mengenang peristiwa itu. Setelah selesai, Jul menyalakan radio untuk mencoba menghubungi bunker nomor 3022. Ketika Amy menjawab panggilannya, mereka pun mulai berbicara. Amy mengungkapkan bahwa dia tak menyangka Jul mampu menemukan lokasinya hanya dengan menggunakan alat itu. Jul kemudian menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mencarinya, dan dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu. Namun Amy memperingatkan Jul untuk menjaga dirinya sendiri, karena mustahil bagi mereka untuk bertemu di tengah situasi yang sangat berbahaya seperti sekarang. Ketika Jul hendak merespon, sinyal radio tiba-tiba terputus, meninggalkannya dalam rasa kekhawatiran. Di sisi lain, salah satu anggota koloninya mengenang kematian rekan mereka yang terjadi sehari sebelumnya. Bagi mereka, kehilangan semacam itu sudah menjadi hal yang biasa, karena monster-monster itu selalu mengambil korban setiap tahunnya. Ucapan itu memicu Jul untuk kembali mengingat masa lalunya, ketika dia dan Amy berpisah untuk terakhir kalinya. Ketika kota mereka dievakuasi, Amy mengatakan bahwa dia harus pergi bersama ibunya, sementara Jul akan diungsikan oleh keluarganya. Sebelum berpisah, Amy memberikan Jul sebuah jimat keberuntungan sebagai kenang-kenangan. Jul dengan penuh keyakinan berjanji bahwa suatu hari dia pasti akan menemukan Amy lagi, tak peduli apapun yang terjadi. Amy? I'm gonna come find you. You better. Kembali ke sekarang, tim berkumpul untuk membahas langkah-langkah menjaga keamanan di tempat mereka. Dalam diskusi itu, salah satu anggota koloni melaporkan bahwa ia telah menutup semua celah ventilasi di bunker ini untuk mencegah bahaya dari luar. Ketika semua orang sibuk memikirkan solusi untuk melindungi koloni, Jul tiba-tiba bertanya tentang lokasi bunker tempat Amy berada. Pertanyaan ini membuat teman-temannya terdiam. Mereka enggan menjawab karena khawatir jika Jul benar-benar memutuskan untuk pergi. Namun ketika Jul terus memaksa, mereka akhirnya mengungkapkan bahwa lokasi itu berjarak sekitar 85 mil dan membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapainya. Mereka juga memperingatkan, bahkan pemburu berpengalaman jarang mampu bertahan sejauh 50 mil di permukaan. Mendengar jawaban itu, Jul mendadak berdiri dan menyatakan tekadnya untuk pergi menemui Amy. Keputusan itu mengejutkan semua orang yang langsung berusaha mencegahnya. Meskipun begitu, Jul tetap teguh dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ia membawa radio, hadiah dari Amy, dan panah miliknya. Ketika keluar dari kamarnya, ia dihadang oleh tim yang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal dengan alasan mereka masih membutuhkan bantuannya di koloni ini. Namun Jul menjawab bahwa ia tak terlalu berguna di sana, sehingga kepergiannya tidak akan banyak berpengaruh. Tim pun menyadari bahwa Jul merasa tak puas karena hanya menjadi mekanik radio atau koki dapur. Tapi tanpa Jul, mereka tak akan mampu mengolah makanan menjadi enak yang selama ini membuat mereka bertahan. Namun Jul menegaskan bahwa bukan tugas-tugas itu yang menjadi masalah. Dia menghargai apapun tanggung jawab yang diberikan padanya, tapi ia memiliki alasan yang lebih besar. Ia ingin bertemu dengan Amy, orang yang dia cintai, dan dia juga lelah hidup dalam persembunyian tanpa melakukan apapun. Di sini Jul hanya memastikan bahwa dia pergi bukan karena dia membenci koloni ini. Mendengar tekadnya itu, tim akhirnya merelakan Jul pergi. Mereka memberinya saran agar mengandalkan kelincahannya karena tubuhnya kecil dan gesit.
Lebih baik ia menghindari monster itu daripada mencoba melawan mereka. Joel menerima saran itu dan berjanji untuk berhati-hati. Salah satu anggota juga memberinya sebuah peta sebagai petunjuk. Sebelum berangkat, Joel meminta tim untuk menghubungi Amy melalui radio, memberitahu bahwa ia akan tiba dalam waktu 7 hari. I love you guys. 7 days. Stay safe. Believe in you, Joel. Dengan semangat baru, Joel pun memulai perjalanannya. Sampai di luar bunker, udara terasa begitu bersih dan segar. Hal ini tak mengherankan, mengingat sebagian besar polusi udara sebelumnya dihasilkan oleh aktivitas manusia. Setelah 7 tahun berlalu, sejak manusia mulai bersembunyi, alam perlahan mengambil alih segalanya. Sampah-sampah masih berserakan di berbagai tempat, dan kendaraan-kendaraan tampak terbengkalai di jalanan, menjadi saksi bisu peradaban yang runtuh ini. Joel mulai berjalan menyusuri lingkungan yang sunyi dan asing. Setelah menempuh beberapa meter, ia memutuskan untuk masuk ke sebuah rumah yang tampak kosong. Namun saat membuka kulkas di dalam rumah itu, ia dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dia segera berlari keluar dan akhirnya tiba di sebuah kolam. Di sana, ia kembali terkejut oleh kemunculan seekor monster kodok raksasa yang menyerangnya secara tiba-tiba dengan lidah panjangnya. Dalam situasi genting itu, seekor anjing muncul entah dari mana dan menggigit lidah monster itu, menyelamatkan Joel dari bahaya. Anjing itu kemudian berlari menjauh, dan Joel tanpa pilihan lain memutuskan untuk mengikutinya. Anjing itu membawanya ke sebuah bus tua yang telah diubah menjadi tempat tinggal. Di dalam bus itu, Joel menemukan tulisan Boy di dinding, yang ternyata adalah nama panggilan si anjing itu. Melihat kondisi bus yang penuh dengan pernak-pernik, Joel menyimpulkan bahwa Boy pernah memiliki seorang majikan. Namun sayangnya, majikannya telah lama meninggal. Dari semua barang peninggalan majikannya, hanya sebuah gaun merah yang nampaknya memiliki nilai emosional bagi Boy. Anjing itu selalu menjaga gaun itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa. Joel memutuskan untuk beristirahat dalam bus itu hingga keesokan paginya. Saat pagi tiba, Joel bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun, Boy nampak ingin ikut bersamanya. Boy memohon agar Joel tetap menjaga gaun merah itu selama perjalanan. Joel setuju dengan senang hati. Kini dia merasa perjalanan ini tak terlalu sepi, karena kini ia memiliki teman baru yang setia, yakni Boy, untuk menemaninya melewati dunia yang penuh bahaya. Mereka melanjutkan perjalanan melewati kota-kota yang telah terbengkalai, menyusuri sungai, dan menembus hutan yang lebat. Dalam setiap langkah, Joel sangat mengandalkan insting Boy untuk memastikan tempat-tempat yang mereka lewati aman dari bahaya. Dan sejauh ini, metode itu terbukti sangat efektif. Dalam perjalanan, Joel menemukan buah beri yang nampak bisa dijadikan makanan. Namun, Boy memberi tanda agar Joel tak memakannya karena instingnya menunjukkan bahwa buah itu beracun. Joel pun melanjutkan perjalanan sembari membaca buku panduan bertahan hidup yang dibawanya. Tanpa disangka, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah lubang besar. Ia menemukan tulang belulang yang berserakan, dan dia segera menyadari bahwa tempat itu adalah sarang monster cacing raksasa. Saat melihat ke salah satu lubang kecil di dinding, seekor monster tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Joel segera menyadari bahwa ia harus keluar dari lubang itu sebelum kawanan cacing kembali dalam jumlah besar. Beruntung, 2 orang asing tiba tepat waktu. Mereka menarik Joel keluar dengan menggunakan tali, lalu mereka meledakkan lubang itu untuk membunuh cacing-cacing yang ada di dalamnya. Whoa, look out! 1, 2, 3, look! Setelah keadaan aman, mereka memperkenalkan diri. Pria tua itu bernama Clyde, sedangkan gadis kecil yang bersamanya bernama Minnow. Pada awalnya Minnow hampir menembak Boy, mengira anjing itu adalah monster. Namun setelah menyadari bahwa Boy adalah teman Joel, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama, karena kebetulan mereka menuju arah yang sama. Di perjalanan mereka berhenti di dataran tinggi untuk memantau situasi di bawah. Minnow mengajarinya cara menggunakan panah dengan benar, sementara Clyde memperhatikan dengan cermat. Clyde sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Joel bahkan tak memiliki kemampuan dasar seperti memanah, sesuatu yang dianggapnya sangat penting untuk bertahan hidup. Setelah mendengar tujuan Joel berpetualang, Clyde menyebutnya sebagai pria bodoh dan konyol karena Joel sengaja meninggalkan koloni yang jelas melindunginya hanya demi seorang gadis yang belum tentu menerima kondisinya sekarang. Apalagi Joel melakukan itu tanpa memiliki keterampilan apapun yang memadai. Meskipun begitu, Minnow tetap sabar mengajari Joel cara membidik dengan baik. Minnow berbagi cerita tentang ayahnya yang dulunya adalah pemanah yang handal. Namun ayahnya telah lama tewas ketika mereka masih tinggal di bawah stasiun kereta. Selain itu, teman mereka yang bernama Elliot yang merupakan putra Clyde juga telah meninggal, sehingga kini hanya menyisakan Clyde dan Minnow.
Tak lama setelah itu, Clyde memberi komando untuk melanjutkan perjalanan. Ia memperingatkan mereka bahwa seekor monster raksasa sedang mengikuti mereka karena monster itu mencium aroma tubuh Joel. Namun Clyde meyakinkan mereka untuk tak panik karena monster itu bergerak lambat. Penasaran, Joel melihat monster itu dari kejauhan. Ternyata sosoknya sangat besar dan tampak mengerikan, membuat Joel semakin sadar akan bahayanya dunia luar ini. Saat mereka berjalan, Clyde mengatakan bahwa ia dan Minnow akan menuju pegunungan salju di utara. Clyde percaya bahwa dataran tinggi dengan udara dingin adalah tempat yang aman karena monster-monster itu tak tahan terhadap suhu rendah. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, Clyde tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menyadari bahwa tanpa sengaja mereka telah membangunkan seekor siput raksasa yang berada tepat di belakang Joel. Joel langsung membeku karena rasa takut yang mencekam. Clyde dengan sigap menyuruh Joel untuk segera melepas kaosnya. Setelah itu, Clyde mengambil kaos itu dan dengan hati-hati meletakkannya di cangkang siput itu. Siput raksasa itu kemudian perlahan pergi, membawa aroma kaos Joel menjauh dari lokasi mereka. Setelah situasi kembali aman, Clyde menjelaskan bahwa aroma kaos itu akan mengalihkan perhatian monster-monster lainnya, memberikan mereka waktu untuk melanjutkan perjalanan tanpa terdeteksi. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat yang aman. Selama perjalanan ini, terungkap bahwa meskipun Joel tak memiliki pengalaman bertahan hidup, ia ternyata seorang seniman berbakat. Joel menggunakan keahliannya untuk membuat jurnal yang mencatat berbagai informasi tentang monster yang ia temui, lengkap dengan gambar, kelebihan dan kelemahan mereka. Walaupun Joel merasa bahwa jurnal ini hanyalah sesuatu yang sederhana, Clyde menekankan bahwa karya itu sangat berguna. Informasi semacam itu dapat selamatkan nyawa siapapun yang berada di luar bunker, terutama saat mereka menghadapi bahaya yang tak terduga. Saat mereka berbincang, Clyde menanyakan latar belakang Joel dan bagaimana ia bisa bertahan hingga saat ini. Joel bercerita bahwa ia berasal dari Fairfield, sebuah kota yang porak-poranda akibat ledakan besar. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam perjalanan mengungsi dan menjadi satu-satunya anggota keluarga yang masih selamat. Mendengar cerita itu, Clyde nampak terkejut. Ia menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang mampu keluar dari Fairfield karena kota itu merupakan salah satu titik ledakan utama. Clyde memuji Joel sebagai penyintas yang luar biasa, bahkan lebih tangguh daripada dirinya sendiri. Dia menyarankan Joel untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan yang ia miliki. You're more of a survivor than I thought. That's the coolest thing anyone's ever said to me. Perjalanan pun dilanjutkan, dan selama itu, Clyde dan Minnow terus melatih Joel berbagai keterampilan bertahan hidup. Mereka mengajarkan Joel cara memanah, cara tidur, serta mengenali karakteristik berbagai jenis monster. Salah satu monster yang paling diwaspadai oleh Clyde dan Minnow adalah Saint Gobbler, yang digambarkan mirip dengan monster cacing yang pernah hampir membunuh Joel. Namun Saint Gobbler jauh lebih besar, karena ia adalah ratu dari spesies itu. Clyde juga mengajarkan Joel tentang tanaman yang berguna dalam keadaan darurat, seperti tanaman pakis yang dapat digunakan sebagai penawar racun gigitan ular lintah ataupun makhluk beracun lainnya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah titik dengan tanda jalan di tengah hutan, menandakan bahwa perjalanan bersama mereka harus berakhir di sana. Clyde sekali lagi menawarkan Joel untuk tetap bergabung dengan mereka, tapi Joel menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa ia harus melanjutkan perjalanan untuk menemui Aimee, meskipun harus melakukannya seorang diri. Keputusan Joel itu membuat Minnow menangis, karena ia sudah sangat dekat dengan Joel dan Boy. Untuk menghiburnya, Joel memberinya lipstik sebagai kenang-kenangan yang membuat Minnow merasa sedikit terhibur. Sebelum berpisah, Clyde memberikan sebuah granat kepada Joel sebagai bekal dan mengingatkan bahwa lengah adalah penyebab utama kematian. Oh, that's great. Do you have any more that I can have? Hold the pen, count to 5, not 4, not 6. I know. I'm gonna miss him too. Kini, Joel dan Boy pun melanjutkan perjalanan sendirian. Mereka tiba di sebuah rawa-rawa yang nampak sunyi dan penuh tanda bahaya. Awalnya keadaan nampak aman, tapi semuanya berubah ketika insting Boy mendeteksi ancaman di sekitar mereka. Boy segera bersembunyi di bawah sebuah patung bebek, sementara Joel mencoba memahami situasi. Ketika ia menyadari ada sesuatu yang tak beres, tiba-tiba seekor monster besar muncul dari bawah tanah dan menyerang Joel dengan kekuatan yang dahsyat, membuatnya terpental beberapa meter. Boy yang masih bersembunyi di bawah patung bebek tak luput dari perhatian monster. Monster itu mulai melilit patung dan mengincar Boy dengan agresif.
Melihat Boy dalam bahaya, Joel teringat akan tragedi masa lalu ketika kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Ketika itu mobil mereka terjepit oleh batang-batang pohon, dan naasnya kedua orang tuanya tak dapat terselamatkan. Kenangan pahit ini memicu semangat Joel untuk tidak lagi membiarkan orang-orang yang dia sayangi menderita ataupun terluka. Dengan tekad baru, Joel berdiri, meraih senjatanya dan menembak tepat ke kepala monster itu. Tembakan itu membuat monster lumpuh, dan Joel bersama Boy berhasil lolos dari cengkramannya itu. Ketika malam tiba, hujan deras turun, membawa rasa lega dan nostalgia bagi Joel. Selama 7 tahun terakhir, ia tak pernah merasakan tetesan hujan, sehingga momen ini terasa sangat spesial. Mereka menemukan tempat berteduh di sebuah motel tua yang sudah lama terbengkalai. Joel tanpa sengaja menemukan sebuah robot canggih yang ternyata masih menyala. Robot itu bernama Mavis, sebuah AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia. Joel teringat bahwa ia pernah memiliki robot yang sama, tetapi ini pertama kalinya ia melihat versi Mavis yang masih berfungsi. Dengan penuh kehangatan, Mavis menawarkan sisa daya baterainya untuk mengisi radio yang dibawa Joel. Tujuannya agar Joel bisa mencoba berkomunikasi dengan Aimee yang mungkin sedang cemas memikirkan keselamatannya. Ketika koneksi radio tersambung, Joel merasa sangat lega mendengar suara Aimee. Ia memberitahunya bahwa ia sudah sangat dekat, hanya berjarak sekitar 9 mil dari bunker tempat Aimee berada. Aimee yang terdengar penuh emosional juga memberikan kabar baik bahwa ada sekelompok orang yang datang untuk membantu koloni mereka keluar dari bunker mereka. That sounds crazy. I'm 9.3 miles to you. Namun sebelum Joel dapat memahami lebih lanjut, koneksi radio mendadak terputus karena daya baterai Mavis yang hampir habis. Sebelum Mavis mati sepenuhnya, Mavis meminta Joel untuk membawanya keluar dari motel karena kakinya patah. Di luar, mereka berbincang dari hati ke hati. Joel mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Aimee mungkin telah berubah, dan jika itu terjadi, maka perjalanan panjangnya ini akan terasa sia-sia. Dengan bijak, Mavis menghibur Joel, mengatakan bahwa apapun yang terjadi, perjalanan ini telah membuatnya menjadi sosok yang tangguh. Semua rintangan yang telah ia lalui membuktikan akan ketahanan dan keberaniannya. Sebelum benar-benar mati, Mavis menunjukkan foto ibu Joel yang membuat Joel menangis karena rindu. Mereka menghabiskan momen terakhir dengan menikmati pemandangan ubur-ubur bercahaya yang melayang di langit malam, indah dan tidak berbahaya. Keesokan paginya, Joel menguburkan Mavis sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun dalam perjalanan berikutnya, Joel terus memikirkan percakapan mereka soal sekelompok orang yang datang ke koloni Aimee. Ia merasa khawatir jika mereka ternyata adalah penjahat yang berniat mencelakai Aimee dan teman-temannya. Sesaat kemudian, Boy mendadak berperilaku aneh. Joel segera menyadari bahwa ada seekor monster di sekitar mereka, dan itu bukan sembarang monster. Itu ternyata adalah Saint Gobbler yang dikenal sebagai salah satu makhluk paling berbahaya. Menyadari bahaya besar itu, Joel dan Boy berusaha melarikan diri. Dalam pelarian, Joel tersandung dan jatuh. Tapi ia segera bangkit dan bersembunyi di balik batang pohon bersama Boy. Mereka menghadapi momen yang sangat mencekam, memaksa mereka untuk tetap diam dan setenang mungkin. Joel bahkan membungkam Boy agar suara gonggongannya tak menarik perhatiannya. Strategi ini berhasil dan monster itu akhirnya pergi. Namun tak lama kemudian, Boy melihat gaun peninggalan majikannya terjatuh ke sungai. Tanpa menghiraukan bahaya, Boy berlari mengejar gaun itu. Joel berusaha melarangnya, tapi Boy tak menggubris. Sehingga suara gonggongannya menarik perhatian monster yang tadi. Monster itu segera berbalik ke arah mereka. Dalam situasi darurat, Joel cepat-cepat membuka tasnya, mengambil granat pemberian Clyde dan melemparkannya ke arah monster itu. Ledakan itu menghancurkan monster itu hingga berkeping-keping, tapi Joel terpental ke dalam air. Saat ia mencoba keluar dari air, Joel merasakan gigitan pada tubuhnya. Ia sangat terkejut ketika menyadari bahwa lintah-lintah beracun telah menempel di sekujur tubuhnya. Dengan panik, ia melepaskan lintah-lintah itu, tapi racunnya sudah menyebar.
Boy yang menyadari bahaya itu menunjukkan rasa khawatir dengan menggonggong, tapi Joel yang terbawa emosi justru memarahinya. Hal ini membuat Boy ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan Joel sendirian. Racun lintah itu mulai memberikan efek yang serius, membuat Joel mengalami halusinasi parah. Tubuhnya melemah dan ia merasa hampir sekarat. Dalam kondisi kritis ini, Joel teringat akan nasihat Clyde tentang tanaman pakis yang dapat digunakan sebagai penawar racun. Kebetulan tanaman itu ada di dekatnya dan Joel segera memakannya. Racun itu pun mulai netral, tapi efek halusinasinya masih menyiksa pikirannya. Di tengah kebingungannya, Joel melihat sekelompok orang yang mendekatinya. Pada awalnya ia mengira itu hanyalah ilusi, tapi ternyata mereka adalah kelompok Aimee yang sedang berpetualang. Aimee sangat bahagia menemukan Joel, begitu pula Joel yang merasa sangat lega. Joel langsung mencium Aimee, namun sebelum sempat berbicara banyak, tubuh Joel tidak kuat lagi dan ia pun pingsan di hadapan Aimee. Ketika Joel terbangun, ia mendapati dirinya berada di markas koloni Aimee. Ia segera menceritakan petualangannya yang hampir merenggut nyawanya berkali-kali. Dalam obrolan itu, Joel mengaku lega karena akhirnya bisa melihat Aimee kembali. Dengan nada bercanda, ia mengatakan betapa bahagianya dirinya karena sempat mencium Aimee. Namun Aimee dengan cepat mengkoreksi bahwa saat itu Joel sedang berhalusinasi dan yang sebenarnya dia cium adalah seorang pria tua yang merupakan rekan koloni mereka. Meski merasa malu, Joel tetap bersyukur karena Aimee masih sehat. Joel kemudian mencoba mengajak Aimee untuk berkencan, tapi Aimee menolak karena dia sedang sibuk mengurusi barang-barang koloni. Sebagian besar anggota koloni ini adalah lansia dan mereka sangat membutuhkan bantuan. Aimee lalu menceritakan tentang kedatangan sekelompok orang beberapa waktu yang lalu. Kelompok itu mengaku telah menemukan tempat tinggal yang aman, sehingga kini semua anggota koloni sedang bersiap untuk berpindah. Saat Joel keluar dari ruangan, ia melihat lokasi mereka yang berada di dekat pantai. Suasana terlihat sangat sibuk. Aimee nampak mengatur berbagai aktivitas, seperti mengurus sistem pengairan dan beternak. Di lepas pantai, Joel melihat sebuah kapal pesiar yang dimiliki oleh kelompok orang yang sebelumnya dibicarakan. Kelompok itu terdiri dari 3 orang, seorang wanita bernama Dana, seorang pria botak bernama Rocco, dan seorang kapten kapal bernama Brooke. Ketiganya terlihat ramah, terutama Brooke yang memperkenalkan dirinya sebagai kapten kapal sekaligus pembuat bir yang handal. Joel merasa bahwa mereka baik dan tulus dalam membantu koloni ini. Joel mencoba berbicara dengan Aimee secara pribadi. Ia bertanya bagaimana perasaan Aimee saat melihatnya kembali. Aimee dengan jujur mengungkapkan bahwa ia sangat menghargai usaha Joel untuk mencarinya. Tapi selama 7 tahun terakhir, ia telah melalui banyak kebahagiaan dan kesedihan. Ia kehilangan semua yang dicintainya, dan hal itu telah mengubah dirinya. Aimee mengaku tak lagi memiliki perasaan romantis terhadap Joel, tapi dia tetap menghormatinya sebagai satu-satunya orang dari masa lalunya yang masih hidup. Mendengar itu, Joel merasa kecewa dan sedikit bodoh atas ekspektasinya itu. Tapi Aimee mencoba menghiburnya dan menyarankan agar ia tetap tinggal bersama koloninya. Ia mengingatkannya bahwa dunia luar sangat berbahaya dan Joel membutuhkan tempat yang aman. Malam harinya, semua anggota koloni berkumpul di sekitar api unggun untuk mendengarkan cerita heroik dari Brooke. Brooke dengan penuh semangat menceritakan pengalamannya, membuat semua orang termasuk Aimee terkesan melihatnya. Melihat perhatian Aimee terhadap Brooke, Joel merasa cemburu dan memutuskan untuk menginterupsi cerita Brooke itu. Ia mencoba menunjukkan keberaniannya juga dengan menceritakan bahwa ia pernah melumpuhkan monster paling bahaya sekalipun. Namun Brooke dengan tenang meresponnya bahwa ia sudah mendengar cerita Joel dari Aimee. Ia menyebut bahwa selama di bunker, kontribusi terbesar Joel hanyalah sebagai mekanik radio dan koki dapur yang membuat semua orang tertawa. Joel pun merasa malu dan merasa tak dihargai. Untuk mengalihkan perhatian, Joel meminta radio untuk mencoba menghubungi koloninya yang lama. Sementara menunggu sinyal, ia diberi camilan berupa buah dan bir buatan Brooke. Ketika menunggu, Joel memeriksa peta yang dibawanya dan membaca pesan-pesan dari koloninya dulu. Pesan-pesan itu penuh dengan rasa sayang dan harapan, menunjukkan betapa mereka merindukan Joel dan ingin ia kembali. Hal ini membuat Joel mulai merenung tentang perjalanan dan tujuan hidupnya. Sinyal akhirnya tersambung, dan Joel langsung berkomunikasi dengan teman-temannya di bunker. Percakapan mereka penuh kebahagiaan, karena teman-temannya sangat bangga dengan keberhasilan Joel melewati berbagai rintangan. Yeah, Ray, is that you? It's me, it's Joel. Hey guys, it's Joel. It's Joel. He made it. Oh my God, you're alive! It's so good to hear you guys' voice. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena teman-temannya juga menyampaikan kabar buruk. Mereka mengatakan bahwa seekor monster besar telah menerobos bunker mereka. Dalam keadaan itu, mereka tak yakin bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya bisa berusaha bertahan untuk sementara waktu. Tepat setelah menyampaikan kabar itu, sambungan mereka terputus dan Joel tak bisa menghubungi mereka kembali. Pikiran Joel langsung dipenuhi rasa cemas
cemas. Ia sempat berpikir untuk kembali ke bunker karena mungkin teman-temannya sangat membutuhkan bantuannya. Namun perhatian Joel teralihkan saat ia melihat buah beri dan segelas bir buatan Brooke. Saat itu Joel menyadari sesuatu yang mengejutkan, yakni sebuah beri itu adalah jenis buah beracun yang pernah ia temui dalam perjalanan. Lebih parahnya lagi, Brooke telah menggunakan buah itu sebagai bahan dasar untuk membuat bir merah. Dari situ Joel menyimpulkan bahwa Brooke dan kelompoknya bukanlah orang baik seperti yang selama ini ia kira. Joel segera memahami bahwa Brooke memiliki niat jahat terhadap Aimee dan koloni teman-temannya. Ia ingin memperingatkan mereka, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Aimee dan teman-temannya telah masuk ke dalam perangkap Brooke. Ketika Joel tiba di sana, ia melihat mereka semua dalam kondisi mabuk berat akibat pil yang diberikan Brooke. Bahkan beberapa di antaranya sudah pingsan. Joel berusaha memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengintai, tapi Aimee yang sudah terlalu teler tak mampu memahami apa yang dikatakannya. Joel dipukul hingga tak sadarkan diri. I need your help. Something's gonna happen. Joel. What? Joel. Ketika ia sadar, Joel mendapati dirinya sudah terikat bersama teman-temannya. Di hadapan mereka, Brooke beserta anak buahnya, yakni Rocco dan Dana, mulai mengungkapkan rencana jahat mereka. Brooke menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah kelompok perampok yang menargetkan koloni-koloni lemah di sekitar pesisir pantai. Mereka berniat merampas semua persediaan makanan, air, dan obat-obatan untuk kebutuhan mereka sendiri. Sebagai langkah lebih jauh, Brooke dan anak buahnya juga menghancurkan menara radio milik koloni Aimee untuk memastikan mereka tak bisa meminta bantuan dari siapapun. Ia juga menjelaskan bahwa bahan bakar fosil kini sangat langka sehingga mereka tak bisa lagi mengoperasikan kapal pesiar miliknya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan seekor monster besar untuk menggerakkan kapal itu. Monster ini membutuhkan asupan makanan yang besar dan Brooke berniat menjadikan Joel, Aimee, dan teman-temannya sebagai pakan untuk monster itu. Tak lama setelah pengakuan itu, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan monster yang dimaksud, yakni seekor kepiting raksasa yang sangat mengerikan. Monster itu muncul dengan kekuatan destruktif, membuat semua orang di lokasi itu lari kocar-kacir. Sialnya, pintu masuk menuju bunker terkunci rapat, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain melawan monster kepiting raksasa itu. Dalam situasi yang genting tersebut, Aimee dengan sigap melepaskan diri dan Joel dari ikatannya. Ia bahkan berhasil melumpuhkan Rocco dengan memukulnya menggunakan batang besi. Sementara itu, Joel mencoba menghadapi si kepiting dengan menggunakan alat seadanya. Meskipun tampak mustahil, ia berhasil menjungkir balikkan kepiting itu hingga jatuh. Namun pertarungan belum selesai. Di lain sisi, Aimee terlibat pertarungan sengit melawan Dana yang terbukti sulit untuk dikalahkan. Aimee terdesak, sementara kepiting yang sebelumnya terjatuh kembali bangkit setelah Brooke menyetrumnya dengan sengatan listrik, membuat monster itu semakin mengamuk. Kepiting yang marah itu mulai menyerang siapa saja di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, Boy, yakni si anjing setia, muncul untuk membantu. Namun Brooke memerintahkan Dana untuk menembaknya. Ketika Dana mengarahkan tembakannya, sebuah pukulan dari Aimee menyebabkan peluru meleset. Tapi Aimee langsung menerima serangan balasan dari Brooke yang membuatnya sampai pingsan. Melihat situasi itu, Brooke memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ke kapalnya bersama dua rekannya itu. Melihat Aimee terluka, Joel meminta Boy untuk menghampirinya. Sementara ia sendiri menghadapi kepiting yang semakin agresif. Aimee berhasil bangun kembali dan melempar senjatanya ke arah Joel. Ketika Joel hampir menembak kepiting itu, ia menyadari sesuatu dari tatapan mata monster itu. Kepiting itu bukan sekedar marah, tapi terlihat sedang menderita akibat terus-menerus disiksa dengan sengatan listrik. Joel akhirnya memutuskan untuk tak membunuhnya, melainkan melepasnya dari rantai yang mengalirkan sengatan listrik itu. Setelah rantai itu ditembak hingga putus, kepiting berhenti menyerang Joel dan Aimee. Sebaliknya, monster itu mengalihkan amarahnya kepada Brooke dan anak buahnya yang berada di kapal. Dengan kecepatan luar biasa, kepiting berenang ke arah kapal dan langsung memakan mereka bertiga. Setelah ancaman kepiting selesai, masih ada satu keputusan sulit yang harus diambil oleh Joel. Ia harus kembali ke koloninya. Tapi Aimee tak bisa ikut karena ia masih bertanggung jawab menjaga para lansia di koloninya ini. Sebelum pergi, Joel menyarankan Aimee untuk membawa koloninya menuju pegunungan utara, tempat yang sebelumnya disebut Clyde sebagai lokasi aman dari para monster. Joel juga memberikan buku jurnalnya yang berisi informasi tentang monster dan cara bertahan hidup. Berharap buku itu dapat membantu Aimee dan koloninya di perjalanan nanti. Mereka pun berpisah dengan berat hati, tapi Joel berjanji akan selalu menghubungi Aimee.
Dalam perjalanan pulang, Joel merasa lebih percaya diri berkat pengalaman yang telah dia dapatkan. Ia berhasil sampai di bunker asalnya, meskipun kondisi bunker itu sudah rusak parah. Untungnya teman-temannya masih hidup dan menyambut kepulangannya dengan penuh kebahagiaan. Joel lalu menceritakan kisah perjalanannya melalui siaran radio, menginspirasi orang-orang yang masih bertahan hidup di luar sana. Ia menyampaikan pesan bahwa dunia luar, meskipun berbahaya, jauh lebih indah daripada bersembunyi terus-menerus di bawah tanah. Ia juga menyarankan semua orang untuk pergi ke Pegunungan Utara, tempat yang dianggap aman dari ancaman monster. Menurut Joel, jika ia yang awalnya lemah bisa bertahan, maka orang lain juga bisa melakukannya. Kelompok Joel pun memutuskan untuk berkemas dan memulai perjalanan ke Pegunungan Utara. Sementara koloni Aimee juga memberanikan diri untuk mengikuti arahan dari jurnal milik Joel. Di akhir cerita, terlihat Clyde dan Minnow yang sudah lebih dulu tiba di puncak pegunungan salju itu. Mereka nampak hidup damai dan telah membangun rumah kayu. Namun, Minnow khawatir dengan kemunculan monster baru, yakni laba-laba salju raksasa yang belum pernah dikenal siapapun. Walaupun begitu, Clyde tetap optimis, yakin bahwa Joel akan mampu menghadapi setiap rintangan yang ada. Dan di sini film pun berakhir.